Baik, ikhwatal fillah, dalam menghadapi takdir tentunya, maka ada tempat persinggahan yang paling tinggi, yakni syukur ya, yang lebih tinggi daripada ridho. Nah, diantaranya syukur itu lawan katanya kafarok ya, kufur, yakni melupakan nikmat atau menutupinya ya. Ridho itu merupakan satu tahapan dalam syukur ya. Jadi sebelum syukur itu pasti ridho dulu ya. Ridho kemudian berarti dia syukur gitu ya. Setelah dia menerima, maka dia mensyukurinya gitu. Karenanya itu syukur merupakan separuh iman. Separuh lainnya adalah sabar. Nah itu ya. Allah memerintahkan syukur dan melarang kebalikannya. Memuji pelakunya, mensifatinya sebagai makhluknya. Ya, makhluknya yang khusus menjanjikan kepadanya pahala yang baik. Menjadikan syukur sebagai sebab. Yakni sebab untuk mendapatkan tambahan karunia-Nya, memelihara dan menjaga nikmat-Nya. Allah juga mengabarkan bahwa orang-orang yang bersyukur adalah mereka yang mengambil manfaat dan pelajaran dari ayat-ayatnya. Jadi senantiasa syukur itu dia wujudkan diantaranya dengan mempelajari Al-Quran ya. Mengambil manfaat dari Al-Quran, mengambil salah satu dari asmanya, yakni Asy-Syakur ya. Apa artinya Asy-Syakur? Menghantarkan orang yang bersyukur kepada zat yang disyukurinya. Sementara orang-orang yang bersyukur di antara hamba-hambanya sangat sedikit. Karenanya Allah firman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kalian menyembah. Al-Baqarah 172. Dan juga diantaranya banyak sekali keutamaan bersyukur yang diterangkan dalam Al-Quran. Allah juga menamakan dirinya Asy-Syakir dan Asy-Syakur, dan menamakan orang-orang yang bersyukur dengan dua nama ini ya. Dengan begitu Allah mensifati mereka dengan sifatnya dan memberikan nama kepada mereka dengan namanya. Yang demikian ini sudah cukup ya, menggambarkan kecintaan dan karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, seperti contohnya pengabaran tentang sedikitnya orang-orang yang bersyukur, yakni surah Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur ya. Nah, itu dalam As-Sahihain jadi disebutkan Rasulullah bahwa ketika kedua telapak kaki beliau bengkak karena terlalu lama berdiri ya, mendirikan sholat malam. Lalu ada orang yang bertanya ya, di riwayat yang lain ya Aisyah sebenarnya mungkin ya, Aisyah yang bertanya, mengapa engkau melakukan yang demikian itu? Padahal Allah telah mengampuni dosa yang telah lampau ya, telah maksum ya Nabi itu. Dia ampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang nantinya. Diampuni. Maka beliau bersabda, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Insyaallah.
Beliau juga pernah berkata kepada Muadz, demi Allah wahai Muadz, aku benar-benar mencintaimu, maka janganlah engkau lupa mengucapkan setiap usai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, itu diantara pokok-pokok keimanan yang bisa kita bahas ya dalam kesempatan ini. Semoga Allah juga memudahkan kita, memberikan kepada kita petunjuk untuk menjadi orang-orang yang bersyukur ya. Baik, itu saja dahulu. Kita tutup saja dengan doa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa afafu gina silini ya fi hamas wajah tasiratan. Allahumma rahmatka ajib baratikani ilmu lisani kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atimana nurana filana yusir wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana filana wal ikhwanina rizqana bil wala tajal fi qulubina ghillan lil mu'minin. Rabbi auzini asbara wa ana amala sholihan tadwa. Wa adkhilni bi rahmatika fi yang qalibal qulub thabit dawat wa afafna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina